Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu pada satu hari kemarin, dan terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu, dan kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kami, untuk saat ini membimbing dan memimpin kami untuk membaca firman-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 12 ayat 8 sampai dengan 12. Dengan perikop, Roh Kudus mengajarkan apa yang harus kamu katakan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada Injil ini Yesus mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Namun, kita diberi kekuatan agar tidak khawatir menghadapi tantangan iman seberat apapun. Roh Kuduslah yang akan mengajar kamu. Dalam mengikuti Tuhan Yesus selalu mendapatkan tantangan, bahkan tak jarang harus mengorbankan nyawa. Secara manusiawi kita pasti takut, tetapi mengikuti Tuhan Yesus harus berani memanggul salib. Para murid Kristus pada zaman gereja perdana mengalami kematian sebagai martir, mengorbankan diri karena kesetiaan mereka mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita pada zaman sekarang ini? Apakah kita akan menutup mata terhadap realitas yang kerap menjadikan sesama manusia sebagai musuh karena perbedaan ideologi atau keyakinan agama? Bagaimana kita harus bersikap? Sikap yang paling tepat adalah mari kita bersama-sama membangun persaudaraan insani. Beberapa tahun yang lalu, Paus Fransiskus berjumpa dengan pemimpin agama Islam di Uni Emirat Arab. Dari sana keluar sebuah dokumen persaudaraan insani, di mana salah satu intinya adalah kita tidak melihat perbedaan agama sebagai sesuatu yang memisahkan, tetapi kita justru saling meneguhkan lewat gerakan-gerakan kemanusiaan
yang menjadi titik temu dari semua ajaran agama. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum menutup renungan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami semua adalah saudara. Semoga kami mampu menjadikan saudara bagi sesama, apapun latar belakang, keyakinan, suku, agama, ras, ataupun golongan kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami dalam satu hari ini, agar dapat melaksanakan firman Tuhan Yesus pada hari ini. Dan kami percaya, ya Roh Kudus, seperti pada firman ini, Engkau akan mengajarkan kami apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami katakan, agar hidup kami sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.